Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Mutmaina, NIM F2018011003. Kali ini saya akan mempresentasikan review jurnal kimia medisina yang berjudul Kajian senyawa eleutherin dan isoleutherin sebagai antiinflamasi terhadap enzim COX-1 dan COX-2 secara in silico dengan metode simulasi docking molekular. Selanjutnya kita masuk di pendahuluan. Eleutherin dan isoleutherin termasuk pada kelompok naptoquinone. Naptoquinone merupakan kandungan senyawa yang terdapat pada bawang dayak yang berkhasiat sebagai antiinflamasi. Tanaman dayak memiliki kandungan metabolit sekunder, antara lain kelompok naphthalen, anthraquinone, dan naptoquinone yang merupakan sumber biofarmaka potensial untuk dikembangkan sebagai tanaman obat modern dalam kehidupan manusia. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, preparasi eleutherin dan isoleutherin. Penggambaran lignan dilakukan dengan cara menggambar lignan pada Marvin sketch, kemudian struktur dipilih, kemudian clean 2D, kemudian clean in 2D, dan dilakukan protonasi pada pH 7,4 dengan cara memilih calculation. Selanjutnya protonation dan diklik mayor microspecies dan lignan disimpan dengan tipe file MRV. Yang kedua, preparasi reseptor. Yang pertama, analisis kantong ikatan COX-1 melalui redocking. Yang kedua, analisis kantong ikatan enzim COX-2 melalui redocking. Metode yang ketiga yaitu docking dan visualisasi. Lignan uji pada kantong ikatan COX-1 dan COX-2. Docking lignan uji senyawa eleutherin dan isoleutherin terhadap COX-1 dan COX-2 sebagai target dilakukan dengan menggunakan program PLANS yang dihubungkan oleh program CO Penry-Linux. Selanjutnya struktur bahan. Yang pertama itu ada eleutherin dan isoleutherin, bisa kita lihat gambarnya pada layar. Selanjutnya hasil penelitian. Reseptor COX-1 atau 1-EKG telah dilakukan proses redocking untuk memvalidasi reseptor COX-1 dengan kode 1-EKG. Reseptor ini memiliki native lignan ibuprofen. Dari konfirmasi yang didapatkan dari proses redocking, native ligand ibuprofen hasil redocking dan yang asli diukur RMSD-nya menggunakan program Yasara, diperoleh nilai sebesar 1,7548A. Nilai ini diperoleh dari kesamaan posisi tiap-tiap atom pada ligand ibuprofen, baik itu dari hasil redocking maupun ligand ibuprofen alaminya, sehingga nilai RMSD-nya kurang dari 2A. Hasil penelitian pada reseptor COX-2. Untuk validasi reseptor COX-2 dengan kode reseptor 3RN1 diperoleh nilai RMSD native ligand sebesar 1,4742A. Native ligand pada reseptor ini adalah Celecoxib yang merupakan obat untuk meredakan anti radang. Posisi atom dari tiap konfirmasi native ligand alami maupun hasil redocking memiliki kesamaan, sehingga dari hasil perhitungan diperoleh nilai RMSD kurang dari 2A. Bisa kita lihat gambar hasil penelitian visualisasi interaksi antara asam amino dengan ibuprofen yang gambar A, dan yang gambar B itu interaksi ikatan hidrogen pada reseptor. Selanjutnya gambar hasil penelitian visualisasi interaksi antara asam amino dengan Celecoxib, dan gambar B interaksi ikatan hidrogen pada reseptor COX-2. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, senyawa eleutherin dan isoleutherin dapat berikatan dengan kantong COX-1 dan COX-2. Yang kedua, senyawa eleutherin dan isoleutherin dapat membentuk ikatan hidrogen dengan residu asam amino ser 530 pada kantong ikatan COX-1, sebagaimana ikatannya dengan ibuprofen, dan dengan ser 516 pada kantong ikatan COX-2, sebagaimana ikatannya dengan Celecoxib. Yang ketiga, senyawa eleutherin dan isoleutherin lebih selektif terhadap enzim COX-2 dengan energi bebas ikatan yang lebih kecil dibandingkan pada interaksinya terhadap COX-1. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.